Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Erlangga, Prodi Manajemen Informatika Politeknik LPTI Kampus Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan website sederhana menggunakan Laravel dengan menambahkan menu tambah data, edit data, hapus data, serta penambahan form login dan logout. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan dahulu komputer atau laptop kita sudah menginstal aplikasi SAM. Dan yang kedua, pastikan juga kita sudah menginstal aplikasi editor kita. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Dan tidak lupa, kita juga harus sudah sediakan file Laravelnya. Nah, di sini saya juga sudah menginstalnya, Laravel. Dan satu lagi, untuk komponen pendukungnya, kita juga harus menginstal Composer. Nah, ini dia, untuk mendukung berjalannya Laravel. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengaktifkan SAM. Baik, yang di sini yang kita aktifkan yaitu Apache dan MySQL-nya saja. Nah, ini Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kita keluarkan. Dan selanjutnya kita masuk ke aplikasi editor kita. Saya akan cari folder Laravel saya, pilih file, open folder, kita ke local disk C, SAM, htdoc. Nah, ini Laravel KBM2. Kita select folder. Nah, ini dia tampilannya. Ini tampilan dari file Laravel kita. Baik, selanjutnya setelah kita masuk ke dalam aplikasi editor, kita terlebih dahulu masuk ke dalam phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita buatkan terlebih dahulu database kita. Pertama, kita ambil new. Nah, isikan di sini apa nama database kita. Saya contohkan, saya akan membuat di sini nama database saya KBM_26. Nah, ini KBM_26. Langsung kita create. Nah, di sini KBM_26 sudah terbuat. Langkah selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi editor kita. Dan selanjutnya di sini Laravel sudah menyediakan beragam macam komponen pendukung ya, untuk memudahkan kita. Di sini kita ambil INF. Nah, kita cari database, DB database. Nah, ini dia. Kita isi sesuai dengan nama database yang kita buat di localhost phpMyAdmin tadi. Nah, di sini saya sudah buat KBM_26 sesuai yang di database localhost phpMyAdmin tadi. Untuk DB username kita buat root saja, dan DB password kita kosongkan saja. Kita Ctrl S.
Nah, oke, setelah itu untuk langkah selanjutnya kita ambil terminal. New terminal. Oke. Kita ketikkan perintah php artisan server script port 85. Nah, ini digunakan untuk mengakses file Laravelnya atau untuk menyambungkan ke server file Laravelnya. Kita enter. Nah, ini dia. Ini lamannya. Boleh kita kopikan di sini untuk pengaksesannya. Nah, oke, sudah kita kopikan. Kita kembali lagi. Setelah itu kita ambil terminal baru. Di sini kita akan membuat file atau kita akan membuat file migration, database migration. Nah, di sini letaknya. Kita ketikkan php artisan server php artisan make migration create. Kita contohkan di sini kita membuat tabel manajemen. Kita tambahkan S karena ini file pendukung Laravel. Manajemen tabel. Nah, ini kita ketikkan perintah ini untuk membuat file migrationnya. php artisan make migration create management. Kita tambahkan S dan score table. Kita enter. Nah, created migration management table. Nah, filenya sudah jadi dan masuk ke dalam sini. Nah, ini dia. Ini dia file migration kita. Setelah itu kita harus mengisi ini terlebih dahulu. Untuk menginput apa-apa saja yang akan kita masukkan ke dalam database tadi. Di sini saya sudah punya contoh. Seperti ini saya sudah bikin di tabel karyawan. Di sini ada NIKN, ini NIM karyawan, ada nama lengkap, jekel dan alamat. Karena saya sudah ada filenya, tinggal kita kopikan saja. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini dia. NIKN. Kita rubah menjadi NIJM. Dah. Kita rubah menjadi NIJN. Kita Ctrl S. Nah, oke. Sudah kita Ctrl S. Kita ambil terminal lagi. Setelah itu, sudah kita buat foldernya, kita akan masukkan
ini tadi dari folder migration kita masukkan ke dalam database yang sudah kita bikin di localhost php-admin. Ini ada NIJN, nama lengkap, Jekyll, dan alamat. Kita ketikkan perintah php artisan migrate. Nah, ini php artisan migrate. Kita enter. Nah, apabila sudah ada tulisannya seperti ini, berarti file dari migration ini sudah masuk ke dalam database yang sudah kita bikin di localhost tadi. Ini di sini ada 4 data yang masuk. Ada data mahasiswa, dosen, karyawan, dan manajemen. Nah, mahasiswa, dosen, dan karyawan ini data yang telah saya buat kemarin. Dan ini yang baru, manajemen, tabel yang baru yang akan saya bikin. Oke, untuk membuktikannya kita masuk ke localhost. Nah, ini dia. Dosen, karyawan, mahasiswa, manajemen. Ini dia. Sudah masuk semuanya. Kita browse coba. Nah, udah masuk. EID, NIJN, nama lengkap, Jekyll, jenis kelamin, alamat. Sudah masuk. Kita kembali lagi ke aplikasi editor kita. Nah, itu untuk perintah untuk menambahkan dari file migration ke database. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru, yaitu bernama controller. Ini letaknya di apps http controller. Nah, ini dia. Baik, untuk perintahnya kita tuliskan php artisan make controller spasi. Kita buat tadi, kita tabel kita manajemen controller. Nah, ini dia perintahnya. PHP artisan make T2 controller management controller. Nah, kita enter. Nah, controller created successful. Nah, berarti folder controller kita sudah sukses terbuat. Kita lihat di folder controller apakah sudah. Nah, ini dia. Management controller. Management controller. Nah, kira-kira ini tampilannya untuk file controller. Baik, karena di sini masih kosong dan saya juga sudah mempunyai file-file apa saja yang akan diinputkan di folder management controller. Nah, kita langsung saja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oh ya, sebelum kita masukkan ini semua ke dalam tabel file control management control kita kopikan dulu ini untuk file tambahannya, untuk pendukungnya.
Di bawah use illuminate HTTP request. Kita tambahkan use app modals. Ini di sini kan karyawan, kita tinggal ganti saja menjadi sesuai nama folder kita, manajemen. Oke, kita Ctrl S. Kita masuk lagi ke karyawan. Nah, ini dia. Kita kopikan saja. Kita kopikan saja ini. Oke. Nah, kita copy. Kita paste. Nah, ini. Nah, fungsi masing-masing file ini yaitu yang pertama ada public function index, ini untuk pendukung tampilannya nanti. Ada show juga. Terus ada create, public function create ini untuk perintah untuk tampilan tambah datanya nanti. Terus ini ada edit, ini untuk edit atau pengupdatean data. Apabila ada kesalahan data bisa diedit lagi. Yang kedua ada ini public function destroy, untuk menghapus data. Dan ini file-file pendukungnya. Oke. Karena ini tadi saya copy dari file karyawan controller. Nah, di sini kita ganti saja sesuai dengan nama file kita, yaitu manajemen. Kita ganti di sini manajemen. Sini juga manajemen. Manajemen di sini juga kita ganti manajemen tambah S. Nah, ini kita terus ke bawah. Sabar ya, karena banyak filenya yang akan diedit. Nah, oke. Untuk proses akhir manajemen, penambah data, kandidat berhasil, karyawan, kita ganti semua menjadi manajemen. Oke. Kita periksa dulu.
use app model, index, management, index, management, create berarti management tambah edit management. So, kita periksa dulu ya teman-teman, apakah ada yang terlewat. Request management ini kita ganti ICN di ID validate management show management update hasil management ICN start management create. Oke, setelah semuanya kita ganti, kita tinggal Ctrl S. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah untuk membuat file models. Ini dia, file model. Kita ketikkan perintahnya php artisan make model management. Nah, kita ketikkan perintah php artisan make model management. Kita enter. Nah, model create successful dan masuk ke dalam folder model. Sama saat masih di apps dan http, nanti kita ketemu dengan models. Ini dia, management. Nah, ini dia. Ini tampilan dari folder model. Oke. Di sini sudah ada contoh dari models. Isinya cuma sedikit. Ini bisa kita copy. Nah, ini dia. Copy. Kita tempelkan ke folder management. Oke. Nah, ini dia. Protected guarded. Kita Ctrl S. Nah, sudah. Setelah itu kita menuju ke web PHP. Ini letaknya di routes. Nah, ini dia, web PHP. Nah, ini sudah ada banyak contoh dari pemanggilan. Kita contohkan di sini ada, nah ini dah, di karyawan, route get karyawan controller index. Ini untuk pemanggilan tampilan index. Terus karyawan create ini untuk pemanggilan penambahan data. Terus ada edit karyawan ini untuk pemanggilan icon editnya nantinya. Route get karyawan show. Terus ada juga delete, karyawan destroy, karyawan update, dan karyawan store. Ini untuk perintah edit. Perintah delete atau hapus. Oke. Karena di sini kita sudah punya filenya, untuk menghemat waktu kita copy saja yang karyawannya. Nah, ini kita copy
sudah kita copy, kita letak di bawahnya. Oke, kita paste. Nah, ini dia untuk karyawan. Di sini kita ubah namanya menjadi manajemen. Untuk manajemen. Nah, oke, ini file untuk pemanggilannya. Kita letakkan di web PHP. Oke, ini karena belum kita edit. Oke, selanjutnya kita tinggalkan dulu. Kita masuk ke resource. Kita ambil view. Nah, kita ambil folder, kita buat folder di sini sudah kita buat. Di view kita buat folder, saya buat foldernya LP3i. Nah, di sini sudah ada, saya sudah punya 3 folder. Di sini ada folder dosen, karyawan, dan pendaftaran. Ini folder mahasiswa. Oke, langsung saja kita buat folder baru dengan nama manajemen. Kita buat folder baru, new folder. Kita buat manajemen. Kita enter. Nah, di sini sudah tertambah folder manajemen. Oke, untuk mengikuti folder yang sudah ada, di sini dalam folder ini ada folder edit blade PHP, ada index, ada show, dan ada edit folder file tambah blade PHP. Ini masing-masing fungsinya untuk menyokong yang dari web PHP serta dari file controller tadi, supaya bisa tampil seluruhnya dari program yang akan kita buat. Baik, saya akan membuat folder di dalam file di dalam folder manajemen ini. Kita ambil tambah file, kita ketikkan edit blade PHP, kita enter. Nah, ini kita buat lagi, kita ambil new file, kita buat index blade PHP, kita enter. Kita buat lagi ambil lagi new file, kita buat show blade PHP, kita enter. Dan satu lagi, kita ambil new file, kita ketik tambah blade PHP. Nah, kita enter. Nah, kita sudah mempunyai 4 folder di sini dalam mempunyai 4 file di dalam folder manajemen. Ada edit, index, show, dan tambah blade. Oke. Ya, oke.
Oke, setelah keempat file ini sudah kita bikin, maka kita akan kopikan dari edit karyawan, indeks, show, dan tambah. Oke, kita copy saja semua dulu. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Oke, yang indeks kita copy juga. Show juga kita copy. Dan tambah plate kita juga copy, kita letakkan di file tambah dalam folder manajemen. Nah, sudah filenya kita copy semua, kita tinggal menyesuaikan. Yang pertama di sini saya akan mengedit dari file edit. Di sini ada tambah karyawan. Di sini kita ganti saja menjadi tambah manajemen. Oke, manajemen, tambah manajemen. Oke, di sini ada tambah karyawan, kita ganti saja menjadi tambah manajemen. Form action route ini kita juga rubah jadi manajemen. Update karyawan ini juga kita ubah. Semua yang ada karyawan sini kita ubah menjadi manajemen. Ini NKN ini kita jadikan sesuai dengan folder kita tadi. Itu ada NIJN. Dan ini kita rubah juga menjadi NIJN. Input the control IJN error IJN karyawan kita ganti manajemen IJN. Nah, kita scroll ke bawah. Nama-nama lengkap. Oke, di sini. Oke, ini karyawan kita ganti manajemen juga. Lengkap. Jenis kelamin, cek ya. Form, scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada karyawan ini. Kita ganti manajemen. Ini juga. Ini ada karyawan, kita ganti juga dengan manajemen. Nah, button type submit kelas btn primary key mb save 2 edit button ini untuk menampilkan menu editnya nanti untuk mengedit data. Oke, kita pastikan dulu untuk
semuanya sudah kita ganti menjadi manajemen yang dari file karyawan tadi. Udah, kayaknya udah semua. Kita Ctrl S